Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kalanduyung atau dengan nama ilmiahnya itu Guazuma ulmifolia Lam terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram Kirby-Bauer. Jadi kaladuyung atau Guazuma ulmifolia Lam itu lebih dikenal atau sering disebut itu dengan jati Belanda. Nah, pada penelitian ini itu dilakukan secara in vitro dengan metode difusi cakram Kirby-Bauer. Kemudian daya hambatnya itu diukur dengan menggunakan jangka sorong terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus. Nah, hasil dari ekstrak etanolnya itu di sini disebutkan bahwa dari hasil ekstrak etanol daun kalanduyungnya yang dibentuk dalam berbagai konsentrasi, yaitu konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 80% terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang tumbuh pada media Mueller Hinton agar mampu membentuk diameter zona hambat dalam pertumbuhan bakteri tersebut. Jadi untuk hasilnya bisa kita lihat di tabel hasil ini. Untuk itu diameter zona hambatnya itu dinyatakan dengan milimeter pada percobaan pertama. Kontrol negatifnya itu 0, kontrol positifnya 25,9, untuk hasil 20%-nya 7,7, 40%-nya 8,9, 60%-nya 11,9, 80%-nya 12,8. Nah, untuk hasil diameter zona hambat yang kedua, kontrol negatifnya itu 0, kontrol positifnya 24,2, 20%-nya konsentrasi 20% itu 5,1, 40% 7,8, 60% 10,3, 80% 16,7. Untuk ketiga, untuk kontrol negatifnya itu 0, untuk kontrol positifnya itu 25,8, untuk konsentrasi 20% 6,8, 40% 8,6, 60% 8,7, 80% 15,3. Untuk yang ketiga, untuk kontrol negatifnya itu 0, kontrol positifnya 30,5, untuk konsentrasi 20% 7,9, 40% 8,7, 60% 9,8, 80% 14,9. Untuk perlakuan keempat, untuk kontrol negatifnya itu 0, kontrol positifnya 26,6, konsentrasi ekstrak 20%-nya 6,9, 40%-nya 8,5, 60% 10,2, 80% 14,2. Nah, ini untuk rata-rata diameter zona hambatnya pada pertumbuhan Staphylococcus aureus oleh ekstrak etanol daun jati Belanda. Ini bisa dilihat pada diagram tabel ini untuk lebih jelasnya. Diagram batang. Nah, jadi dari tabel 3 dari gambar 1 di atas itu dapat dilihat bahwa masing-masing konsentrasi itu dapat membentuk zona hambat pada media Mueller Hinton agar yang telah ditumbuhkan bakteri Staphylococcus aureus, yaitu konsentrasi 20% dengan rata-rata ukuran zona hambat yang terbentuk sebesar 6,9 mm, 40% sebesar 8,5 mm, 60% sebesar 10,2, dan 80% sebesar 14,9. Jadi untuk yang paling besar daya hambatnya itu 80% ekstraknya, konsentrasinya. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata zona hambat yang terbentuk, yaitu 14,9 mm. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan.